Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau sedikit pengetahuan kepada teman-teman yang masih belum mengerti jika ada kendala masalah di gerinda cordless ya. Nah, ini dia yang saya tunjukkan kepada teman-teman. Ini gerinda cordless 21 volt brushless dari brand Dovat yang sebelumnya sudah pernah saya review. Ini kendalanya tidak mau mutar ya. Maksudnya mutar tapi suaranya kasar. Contohnya seperti ini. Nah, ini mau mutar tapi ini suaranya kasar. Jadi seakan-akan dinamonya ini tidak didudukannya ya, tidak pada tempatnya atau sedikit geser ya, begitu. Nah, yang pasti kalau begini jangan dipaksakan untuk diputar ya, karena nanti akan merusak kipas, karena ini yang mutar tadi kipas ya, kipasnya bergesek ke bodi ya, bodi dalam. Jadi teman-teman gak usah panik kalau ini terjadi. Emang ini biasanya kadang ya di sebagian power tools yang generik, yang murah-murah ya, itu kadang terjadi akibat benturan atau apapun itu yang mengakibatkan posisi kipas pada dinamo itu bergeser, jadi tidak center atau tidak pada tempatnya. Nah, maka dari itu solusinya ya kita buka ya, kita bongkar. Nah, nanti kita sesuaikan pada dudukannya dinamonya tadi atau kipasnya ya, begitu. Baik, sekarang kita langsung akan buka dulu baut-bautnya. Nah, baik, ini sudah saya lepas ya untuk baut-bautnya. Sekarang kita tinggal buka. Teman-teman gak usah khawatir ya kalau untuk membuka power tools, untuk membongkar bodinya. Yang penting teman-teman rekam dulu ya. Jadi ketika nanti bingung untuk memasang kembali, itu nanti teman-teman punya rekamannya. Jadi enak ya, punya tutorial sendiri, jadi nggak bingung. Nah, ini untuk gerinda cordless. Nah, jadi untuk kipasnya ini tidak center ya, jadi kita cukup membetulkan aja di posisi semula atau di posisi yang sesuai dengan dudukannya. Baik, sebelum kita rapihkan, sebelum kita pasang di posisi semula, jadi gini teman-teman ya, jadi kalau memang yang brushless itu bila mana dia tidak sesuai di dudukannya, dia mutarnya kayak gitu tadi. Bahkan memang juga kadang tidak bisa mutar sama sekali, jadi cuma bunyi tek 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 gitu aja. Nah, itu bukan berarti dia mati ya, tapi barangkali ya itu tadi dudukannya yang dinamo tidak sesuai dengan dudukannya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang masih kadang bingung ya dengan power tools yang bor, juga gerinda banyak yang sudah saya bongkar ya. Nah, untuk mekanismenya atau part-part yang ada di dalamnya, ini cuma rangkaiannya soket untuk ke baterai, kemudian modul ESC seperti ini. Nah, ini juga bisa menggunakan yang punya impact wrench. Kemudian apalagi saklar. Nah, saklarnya juga ada kalau memang, jadi semua spare part ini ada ya. Maksudnya yang jual itu di toko online ada, baik itu toko oranye, hijau, biru, itu ada semua yang jual. Dinamo juga sama. Jadi pada umumnya ini sama ya. Jadi mau gerinda yang kayak gimana pun yang generik, ini sama ya untuk part-partnya ini, dan itu PNP ya. Artinya bisa satu sama lain bisa dipasang di gerinda masing-masing tadi. Jadi rangkaiannya cuma kayak gini aja. Begitu ya teman-teman. Kalau sini head ya. Kalau head ya sama seperti halnya gerinda-gerinda listrik juga. Mekanismenya sama. Oke, ini sekarang kita tinggal rakit ulang atau kita pasang kembali dinamonya. Nah, ini harus dudukannya harus sesuai ya.
Jadi di sini ada tonjolan. Nah, tonjolan ini yang mengunci selah cowakan yang ada di dinamo ini ya, seperti ini. Nah, kita tinggal sesuaikan. Pasangnya itu harus betul-betul presisi. Nah, seperti ini. Yang penting ini tidak macet. Nah, ini sudah istilahnya sudah terkunci ya, sudah mengunci di dudukannya sendiri kayak gitu. Langsung kita pasang, kita rangkai lagi saklar ini ya. Ini harus berada di bawah di sini, ditimpah pakai kayak gini. Nah, ini sudah sesuai di dudukannya teman-teman. Tinggal kita rapihkan aja. Kemudian jangan lupa untuk ini ya, cover tombolnya. Nah, ini sudah masuk. Nah, kayak gini udah rapi. Tinggal kita pasang cover penutupnya. Oke, ini sudah masuk ya. Baik, saya baut dulu. Oke, ini sudah jadi ya. Kita tes nyala. Baik, ini sudah kembali normal. Putarannya sudah tidak gesek lagi ya. Jadi itu tadi teman-teman ya, jangan panik kalau ada kendala entah itu di bor cordless ataupun gerinda cordless. Kalau memang itu terjadi ya biasanya itu ya, diantaranya posisi motor atau dinamo tidak pada dudukannya yang tepat. Jadi geser sedikit itu bisa akibatnya seperti itu. Kemudian berikutnya dari baterai juga dari ini modul ESC. Kalau modul ESC biasanya cuma pas kalau kita tekan trigger dia cuma bunyi tek 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 tek, nggak mau nyala. Begitu. Untuk spare part nanti saya sertakan link-link pembeliannya di deskripsi. Teman-teman bisa cek untuk barangkali nanti ada kendala di gerinda cordlessnya ya. Lalu kemudian ada pertanyaan, apakah gerinda cordless yang generik kayak gini awet ya? Kalau menurut saya awet nggak awet tergantung yang make ya. Itu aja sih. Kalau yang makainya sembarangan ya jelas nggak awet. Yang pasti sesuaikan kebutuhan aja. Artinya jangan memaksakan yang dia tidak mampu, yang dia tidak kuat. Salah satunya adalah ketika sudah mulai panas motor, itu lebih baik didiamkan dulu. Karena memang gerinda-gerinda cordless kayak gini bukan untuk tools utama ya, bukan untuk yang pokok. Jadi yang pokok itu tetap kita pakainya gerinda listrik. Jadi bukan pakai yang gerinda baterai. Nah, gerinda baterai, saya kalau pakai gerinda baterai itu biasanya kalau motong-motong di atas ya, supaya nggak ribet.
ngulur-ngulur kabel. Kalau di bawah ya saya tetap pakai yang listrik. Atau di tempat-tempat yang tidak menjangkau kabel. Lalu juga kadang kalau pas mati lampu, itu saya biasanya pakai ini ya, gerinda baterai ya, begitu. Baik itu untuk motong, untuk ngamplas kayu, motong-motong besi, baja ringan dan lain sebagainya. Lalu kemudian soal baterai ya. Untuk bawaan Dovat itu teman-teman sudah lihat dulu ketika review isinya bagaimana. Dan kalau memang teman-teman pengen lebih bagus lagi, artinya baterai yang bagus, teman-teman cari baterai rakitan atau sekaligus beli baterai modern yang tipe LXT, itu sudah bagus baterainya. Ya kalau bisa rakit sendiri atau beli rakitan yang sudah jadi, yang sudah ready ya. Itu kalau nggak salah ada yang jual di toko online. Tapi harganya juga lumayan ya, memang sesuai dengan kualitasnya begitu. Kalau baterai-baterai kayak gini kan di toko-toko online murah ya, di bawah 150.000 ya, kalau tidak salah cuma 150.000. Tapi yang agak bagusan di atas 300 ya. 300 di atas 400 itu sudah mantap. Seperti itu. Nah, baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.